Daerah asalnya himpunan A, kemudian daerah kawannya atau daerah tujuannya itu adalah himpunan B. Contoh, ya ini saya ambil dari buku ya. Contoh relasi ya. Contoh relasi adalah contoh seperti ini. Ada dua himpunan, himpunan A kemudian himpunan B, dihubungkan ya oleh sebuah relasi yang disebut gemar bermain. Andri gemar bermain voli ya. Jadi kalau ada panah seperti ini dari himpunan A ke himpunan B, itu berarti panahnya adalah Andri gemar bermain voli. Kemudian Budi gemar bermain voli. Kemudian Budi juga gemar bermain tenis. Cynthia gemar bermain voli. Cynthia gemar bermain basket. Di sini ada Dudung, dia tidak ada panahnya. Ini menandakan bahwa dia tidak punya relasi ke tiga anggota yang ada di himpunan B ini, yang menandakan bahwa Dudung ini tidak gemar bermain olahraga yang ada di himpunan B. Oke, ini salah satu contoh relasi. Jadi belum ada aturan-aturan yang membatasi relasi. Jadi bebas saja, dia bisa bercabang 2 atau mungkin bercabang 3 atau dia tidak punya panah dari kiri ke kanan. Itu adalah relasi. Nah, menuliskan sebuah relasi itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara diagram panah, kemudian himpunan pasangan berurutan, kemudian diagram kartesius. Diagram kartesius itu adalah koordinat XY ya. Nah, menuliskan dengan cara himpunan pasangan berurutan yaitu menuliskan setiap pasangannya. Pasangannya itu berarti ini contohnya adalah X1, Y1. Koma di sini yang di dalam kurung itu menandakan dia pasangan ya. X1, Y1 berarti X1 pasangannya Y1. Kemudian koma yang di luar kurung ini menandakan batas ya atau membatasi setiap anggotanya ya. X1, Y1 ini anggota yang pertama, anggota kedua dan seterusnya anggota ketiga sampai dengan anggota ke N, tergantung nanti ada berapa banyak anggota himpunan A-nya. Oke, ini contoh lainnya dari relasi ya. Menuliskan dalam diagram kartesius. Nggak bisa ya. Di sebelah kanan atas itu adalah diagram panah ya, ada 2 panah 3, 2 panah 4, kemudian 3 panah 3, 3 panah 5, 4 panah 5. Ini adalah diagram panah yang menunjukkan sebuah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Ya. Kemudian dengan menuliskan himpunan berurutannya ya, ini menuliskan setiap pasangan ya dari panah A ke B ini. Seperti 2 panah 3 itu berarti kita tulisnya 2,3. Kemudian dipisahkan lagi dengan koma kecil ini dalam kurung lagi. Nah, dalam kurung ini setiap anggota pasangannya ya. 2,4 itu artinya 2 panah 4, kemudian 3,3 ya, 3,5 dan 4,5. Nah, diagram kartesius ya, diagram kartesius itu ini ya, XY, koordinat XY. Biasanya digambar, kita bisa pakai GeoGebra juga nanti untuk menggambarkan diagram kartesius dengan cara menunjukkan setiap titiknya. Ya, setiap titik ini menandakan ya, setiap titik ini menandakan atau melambangkan anggota dari himpunan pasangan berurutan. 2,3 itu artinya koordinat X-nya 2 dan koordinat Y-nya 3. Ya, X-nya 2, Y-nya 3. Ini bisa nggak saya pakai ini? Jadi 2 itu artinya kita tarik garis lurus melalui titik 2 ini ya, di sumbu X. Kemudian 3 itu berarti kita tarik garis lurus melalui 3. Ya, sehingga nanti kita ketemu di satu titik, yaitu titik yang kita sebut sebagai 2,3 ini. Oke, yang lainnya juga seperti itu. Nah, ini tulisan tangan ya, jadi kurang rapi. Nanti lebih rapinya itu kita akan menggunakan GeoGebra. Oke, sekali lagi itu ya, 3 cara menyatakan relasi, yaitu pertama diagram panah, kemudian pasangan berurutan, dan koordinat kartesius. Ini kemarin ada soal ya, soal di buku kalian halaman berapa nih ya? 88 kalau saya nggak salah. Halaman 88. Ya, jadi ini soal, kita bahas soal kemarin. Perhatikan gambar A kurang dari B, ini berarti kita buat tanda panah semuanya dari A ke B. Ya.
Dari A ke B yaitu 2 ke 3, 2 ke 5, kemudian 2 ke 7. 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 5, 2 kurang dari 7. 4 kurang dari 5, 4 kurang dari 7, 6 kurang dari 7. Kemudian ini 8 nggak ada panahnya karena tidak ada yang besar di sini ya, karena disuruhnya kurang dari 8 kurang dari berapa di sini nggak ada. Panahnya tidak ada 8. Dibiarkan saja seperti ini. Kemudian soal nomor 2, salinlah diagram berikut dan hubungkan setiap kota pada himpunan A ke pulau tempat kota tersebut berada. Jakarta, Pulau Jawa, Denpasar, Pulau Bali, Pontianak, Pulau Kalimantan, Surabaya, Jawa, Padang, Sumatera. Nah, ini relasi yang menghubungkannya, soal yang B-nya. Relasi yang menghubungkannya itu adalah, salah satu contohnya adalah berada di atau kota di pulau. Berada di Jakarta, berada di Jawa, Denpasar berada di Bali, Pontianak berada di Kalimantan, Surabaya berada di Jawa, Padang berada di Sumatera, atau kota di pulau. Jakarta kota di Pulau Jawa, Denpasar kota di Pulau Bali, dan seterusnya. Oke. Kemudian ini contoh soal nomor 3, buatlah diagram panah yang menunjukkan relasi untuk faktor dari himpunan K 0234 ke himpunan L 2346. Ya. Jadi nanti di soal itu nggak digambar seperti ini ya, maksudnya nggak digambar anggota himpunan K itu gambar seperti ini, enggak, tapi dibuatnya seperti ini ya, himpunan waktu kelas 7. Dia akan menuliskan ke dalam bentuk himpunan seperti ini. Kurung kurawal 0,2,3,4, ini artinya himpunan K anggotanya 0234. Seperti itu. Kemudian himpunan L anggotanya 2346. Dan yang diminta itu adalah relasi faktor dari. 0 itu bukan faktor dari bilangan apapun, maka 0 nggak ada panahnya ya. 0 tidak memiliki pasangan di anggota L. Oke, kita mulai dari 2. 2 itu faktor dari berapa? 2 itu ternyata faktor dari 2. 2 itu adalah faktor dari 4. 2 itu faktor dari 6. Nah, kemudian 3 itu adalah faktor dari 3 dan 6. Ya, 3 dan 6, sorry. 3 itu adalah faktor dari 3 dan 6. Kemudian 4 itu adalah faktor dari 4. Kemudian nomor berapa? Nomor 4 ya. Ada himpunan D dan himpunan E, anggotanya D itu 134, E itu 246. Yang diminta relasi kurang dari. Berarti 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 4, 1 kurang dari 6. 3 kurang dari 4, 3 kurang dari 6. Dan 4 kurang dari 6. Kemudian yang E itu adalah faktor dari. 1 itu faktor dari semua bilangan ya. 1 itu faktor dari semua bilangan. Maka apapun bilangannya di sebelah E itu mendapatkan pasangan 1. Kemudian 3 itu faktornya dari 6 aja, dan 4 itu faktornya dari 4 saja. Ya. Kemudian nomor 5. Nah, ini nomor 5 soalnya adalah dikasih ini ya, dikasih soal seperti ini. Jadi ada relasi dari P ke Q. 8 ke 2, 8 ke 4. Kemudian 12 ke semuanya ya, 12 ke 2, 12 ke 3, dan 12 juga ke 4. Maka apa relasi yang tepat untuk menuliskan atau menggambarkan relasi ini? Ya, jadi kelipatan dari, atau ada satu lagi waktu itu yang jawab yaitu habis dibagi, itu juga betul ya. Kelipatan dari atau habis dibagi. Oke. Nomor 5, kemudian nomor 6, buatlah diagram panah yang menunjukkan relasi dari himpunan A 1246 ke himpunan B 0248 berikut. Oke. Dua lebihnya dari itu berarti yang sebelah kiri itu ditambah 2 ya. Contohnya gini, 2 itu sama dengan 0 ditambah 2. Oke. 4 itu sama dengan 2 ditambah 2. 6 itu sama dengan 4 ditambah 2. Kemudian untuk yang B setengahnya dari ya. Untuk yang B setengahnya dari ya. Setengah dari itu berarti yang sebelah kiri itu adalah setengah dikali yang sebelah kanan.
Jadi setengah kali 2 itu sama dengan 1. Berarti 1 itu sama dengan setengah dikali 2. 2 itu sama dengan setengah dikali 4. Setengah dari 4 gitu maksudnya ya. 4 itu setengah dari 8. Itu artinya setengah dikali 8 itu sama dengan 4. Nah, kemudian ada soal terakhir yaitu nomor 7. Buatlah diagram panah yang menunjukkan relasi akar kuadrat dari pada himpunan A 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 16. 0 akar dari 0. Ya, 0 itu adalah akar dari 0. Akar dari 0 sama dengan 1 itu akar dari 1, 2 itu akar dari 4, 9 itu akar dari 3 itu akar dari 9, 4 itu akar dari 16. Jadi kita tinggal pasangkan ya, 0 itu akar dari 0, 1 akar dari 1, 2 itu akar dari 4. Ya. Kemudian 3 itu akar dari 9 dan 4 itu akar dari 16. Sisanya nggak ada, berarti nggak ada pasangannya ya. Nah, ini range apa? Ini range nanti akan kita bahas setelah ini di fungsi. Apa itu range? Range itu adalah daerah hasil. Ya. Range itu adalah daerah hasil atau daerah yang kena panah aja. Berhubung di sini yang cuma kena panah itu adalah 0, 1, 4, 9, 16, maka range-nya itu adalah 0, 1, 4, 9, 16. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Untuk relasi. Cukup jelas? Kucing berantem. Oke. Kita lanjut ya. Fungsi. Nah, jadi fungsi itu apa? Fungsi ini kalau kita sedang bahas relasi, maka fungsi itu adalah termasuk di dalam relasi. Ya. Termasuk di dalam relasi. Jadi tidak semua relasi itu merupakan fungsi, ya. Tidak semua relasi itu merupakan fungsi, tapi semua fungsi itu termasuk ke dalam relasi. Kenapa dia termasuk ke dalam relasi? Nanti kita akan lihat di definisi fungsi itu sendiri ya. Apa itu fungsi? Suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B, ya itu adalah relasi dengan aturan khusus. Ya, kalau tadi kan relasi itu cuma aturan yang menghubungkan gitu aja ya, dan belum ada aturan khususnya, jadi bebas saja. Mau panahnya ada 2, mau nggak ada panahnya. Nah, ini adalah relasi secara umum kita sebutnya. Ya, relasi secara umum. Oke, nggak ada aturan khususnya. Pokoknya ya gemar bermain gitu kan. Nggak ada aturan khususnya. Bebas saja ini. Ya, mau panahnya 3 juga boleh. Cynthia panahnya 3, ya satu lagi ke tenis itu juga boleh. Nah, tapi fungsi itu adalah kita batasi si relasinya ya, jadi punya aturan khusus ya. Jadi kita sebut atau definisinya itu adalah fungsi itu adalah relasi dengan aturan khusus di mana, nah ini aturannya nih. Aturannya adalah setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan anggota himpunan B. Nah, ini syaratnya ini aja. Jadi syaratnya hanya anggota A itu semua harus punya pasangan dan pasangannya cuma satu. Ya, hanya punya satu pasangan di B. B-nya boleh, B-nya hanya satu enggak? Ya enggak, ini bebas di B-nya. Di B-nya kan enggak dikasih aturan, yang dikasih aturan cuma di A-nya aja. Jadi bebas di B-nya itu boleh bercabang, boleh enggak punya anggota juga, ya. Boleh-boleh aja. Nah, ini contoh sebuah relasi yang merupakan fungsi. Ya. Ini ada relasi dari A ke B. Relasinya kita sebut sebagai anak dari, ya hubungannya anak dari antara A dan B. Dina itu anak dari Bu Nia, Reza anak dari Bu Wati, Andri anak dari Bu Ida, Irma anak dari Bu Wati, dan Dedi anak dari Bu Ida. Nah, ini kita lihat semua yang ada di sebelah kiri ini semuanya punya pasangan. Ya. Jadi aturannya sudah memenuhi karena setiap anggota himpunan A itu memiliki tepat satu anggota himpunan B, ya semuanya punya pasangan di sebelah kanan ya, di B. Nah, di B-nya belum ada aturan ya. Di B-nya belum ada aturan khusus.
Jadi di B-nya itu bisa aja bercabang, seperti Bu Wati ini bercabang nih, Bu Ida juga bercabang 2 ya. Dapat pasangannya 2. Nah, Bu Nina ini nggak ada pasangannya. Ini nggak masalah ya. Karena yang harus punya pasangan itu adalah yang ada di sebelah kiri ini. Ini adalah contoh salah satu ya relasi yang merupakan fungsi. Contoh lainnya misalkan kita buat seperti ini. Ada relasi dari himpunan A ke B. A kecil pasangannya 1, kemudian B kecil pasangannya 2, C kecil pasangannya 4, dan D kecil itu pasangannya 2. Ini juga fungsi ya. Yang penting adalah semua yang ada di sebelah kiri ini punya pasangan ke B dan hanya 1 aja. Nggak ada yang bercabang di sini. Oke, nggak ada yang bercabang. Sini boleh bercabang, boleh nggak ada pasangannya. Mau semuanya ke angka 1 juga nggak masalah ya. Ini juga merupakan fungsi. Oke. Nah, ada beberapa istilah tadi ya, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Daerah asal itu nanti diistilahkan sebagai domain, ya, domain itu adalah daerah asal, domain, kemudian kodomain. Kodomain itu adalah daerah kawan, ya, atau daerah tujuannya. Ya, daerah tujuan ini semua 1, 2, 3, 4 ini kita sebut sebagai kodomain. Nah, kemudian satu lagi itu adalah range. Range itu adalah daerah hasil. Tadi sudah saya singgung sedikit tentang daerah hasil. Ya, daerah hasil itu adalah daerah di mana yang hanya memiliki pasangan di A. Ya, atau bahasa gampangnya yang kena panah aja ya. Panah 1, panah 2, panahnya 4. Oh, berarti range-nya adalah 1, 2, dan 4. Himpunan range-nya atau himpunan daerah hasilnya itu adalah 1, 2, 4. Domainnya semua yang ada di sini ya, A, B, C, D domain. Kodomain itu semua yang ada di sini, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian banyaknya fungsi yang bisa dibuat. Ya, ini saya langsung aja, ini ilustrasinya ada di sini. Ya, kalau misalkan anggotanya 21, kita cuma bisa gambar 1 gambar ya. Satu diagram panah ya. Kalau anggota A-nya ada 2 dan B-nya ada 1, kita cuma bisa gambar ini aja sebagai sebuah fungsi. Ya, tidak ada alternatif lain. Tapi kalau misalkan kita balik, A-nya anggotanya 1 dan B-nya anggotanya 2, kita bisa menggambar 2 diagram. Satu A-nya ke P dan satu lagi adalah diagram A-nya ke Q. Sehingga kita punya 2 diagram kemungkinan ya, kemungkinan diagram yang bisa jadi fungsi. Ya, variasinya ada 2. Dan kalau anggotanya A, B itu ada 2, A-nya ada 2 dan B-nya juga ada 2, kita bisa menggambar sebanyak 4 kemungkinan diagram yang merupakan fungsi. Ada 4 fungsi. Kalau 3, 2, ini udah saya gambar ada 8. Ya, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan bahwa banyaknya fungsi dari A ke B, ya, ingat dari A ke B, ya, itu didapatkan dari banyaknya B dipangkatin banyaknya A. N A itu artinya banyaknya A ya. N itu banyaknya A dalam kurung A himpunan A, banyaknya anggota himpunan A, dan NB itu adalah banyaknya anggota himpunan B. Oke, kalau dari A ke B itu berarti B pangkat A. Kalau dibalik dari B ke A, ya dibalik juga ini berarti. Ya. Kalau dari B ke A berarti di sini NA pangkat NB. Nah, contoh soalnya ada di halaman 95 ya. Diberikan sebuah dua himpunan ya, diberikan dua himpunan, kemudian kita diminta untuk mencari berapa banyaknya fungsi yang mungkin bisa dibuat dari anggota-anggota himpunan A dan B yang disediakan. Nah, di contoh ini dikasih tahu A-nya itu langsung dalam bentuk anggotanya ya, disebutkan anggotanya. Karena ada beberapa cara menuliskan himpunan. Yang pertama adalah menuliskan anggota-anggotanya, yang kedua adalah menuliskan syaratnya. Nah, yang di halaman 95 ini dituliskan A ini anggotanya langsung 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan sudah disebutkan anggotanya seperti ini, maka kita bisa langsung menentukan berapa banyaknya anggota A ini, yaitu langsung 5 ya, ketahuan. Kita hitung aja banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, anggotanya ada 5. Berarti NA sama dengan 5.
NA sama dengan 5. Kemudian untuk NB, nah NB ini NB ini diberitahunya adalah sebuah parameter ataupun sebuah syarat di sini ya. Ada syarat-syarat seperti ini, ada interval, kemudian ada syarat X elemen ganjil, seperti itu. Kalau misalkan nanti ketemu soal seperti ini, berarti kita harus menyebutkan dulu anggotanya B itu siapa aja, supaya ketahuan banyaknya B berapa. Kalau kita baru melihat dari sini, ya sebenarnya sih bisa ya, kalau kita lihat dari sini tuh langsung menentukan, oh B-nya tuh cuman si dia sama si dia gitu. Kalau misalkan kita bisa langsung menentukan. Tapi kalau misalkan kita masih bingung, berarti kita harus tulis dulu. Ya, kita harus tulis dulu anggota-anggota B-nya tuh yang mungkin siapa saja. Ya, yang mungkin menjadi anggota B itu siapa aja. Sehingga nanti kita dapat 7 dan 9. Kenapa 7 dan 9? Kita lihat dulu. B itu anggotanya adalah X. X-nya itu apa sih? X-nya itu apa sih? X-nya itu adalah dijelaskan di kata-kata berikutnya ya. B itu adalah anggotanya X, di mana X-nya itu adalah 5 kurang dari X kurang dari 10. 5 kurang dari X. 5 kurang dari X, berarti 5 nggak masuk. Ya, 5 nggak masuk. Mulai dari 6 berarti. 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10. 10 masuk ya, karena ada tanda sama dengan 6, 7, 8, 9, 10. Tapi yang diambil adalah X elemen ganjil aja. Berarti dari 6, 7, 8, 9, 10 itu diambil yang ganjil saja, sehingga kita dapat 7 dan 9. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa menentukan banyaknya B itu sama dengan 2. Atau NB sama dengan 2. Itu baru kita bisa menjawab, ya baru bisa kita menjawab banyaknya fungsi dari A ke B. Banyaknya fungsi dari A ke B, ya sekali lagi banyaknya fungsi dari A ke B, karena tujuannya itu B, ya daerah kawan itu B, berarti B pangkat A, ya NB pangkat A. Daerah tujuan atau daerah kawan pangkat daerah asal. Asalnya menjadi pangkat, berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 5 kali itu ya. Sama dengan 32. Kemudian yang kedua yang B, banyaknya fungsi dari B ke A. Karena dari B ke A, tujuannya ke A, berarti A di sini menjadi basisnya di bawah, dan B di sini menjadi pangkatnya. A-nya tadi 5, B-nya sama dengan 2. Berarti 5 pangkat 2 sama dengan 25. Ini kan kalau kita gambar di kertas ya, sebanyak ini nggak mungkin ya kita gambar banyak diagram seperti itu. Jadi kita pakai formula yang kita sudah temukan di sini, yaitu tinggal kita pangkatin aja. Sampai sini dulu jelas kaitannya dengan fungsi dan banyaknya fungsi. Pak. Ya. Mau nanya itu yang 34, yang B bacanya gimana ya? Yang slide 34. Iya. Yang ini. Cara Iya, bacanya itu yang B adalah baca. X, ini X sedemikian sehingga, ini pelajaran kelas 7 ya, kita coba recall lagi, kita coba ingat-ingat lagi. Jadi ini adalah menyebutkan himpunan, tapi kita menuliskan syaratnya ya. Menuliskan syaratnya. Nah, ini adalah berupa syarat. Coba ya, kita coba baca lagi. Jadi ini adalah bacanya himpunan B. Himpunan B itu anggotanya adalah X. Jadi punya X ya. X-nya bisa aja ada X1, X2, X3, X4, dan seterusnya kan. Kita belum tahu nih. Tapi X-nya itu dijelaskan di kata-kata berikutnya. Jadi himpunan B di mana ya, himpunan B adalah anggotanya X, di mana X-nya ya, di mana X adalah ya, X adalah, ini ada syarat pertama, kemudian ini ada syarat kedua. Syarat pertamanya 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 10 dan X elemen ganjil. Oke, sekali lagi B anggotanya X, di mana X-nya itu berada di antara 5 sampai 10. Tapi kalau kita lihat tanda seperti ini, 5 nggak masuk ya, karena tidak ada tanda, tandanya ini tidak sama dengan. Kalau ada tanda sama dengannya itu berarti 5-nya masuk. Tapi karena nggak ada sama dengannya, berarti 5 masuk sampai 10. Kemudian X-nya bilangan ganjil, X elemen ganjil.
Kan kalau 5 kurang dari X kurang dari 10, itu kalau kita tulis ya. Kalau kita tulis nih, sorry. Kalau kita tulis 5 kurang dari X kurang dari 10, 5 kurang dari X, duh, jelek banget. Tabletnya deh. Bisa saya nulis pakai mouse. Pakai ini bisa nggak? Lima kurang dari X kurang dari, juga jelek pakai gini, kurang dari sama dengan 10 gitu ya. 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Ini kalau yang ini nih, 5 kurang dari X kurang dari 10. Nah, tapi kan ini tandanya kurang dari ya. Kalau kurang dari itu 5-nya nggak dimasukin. Dicoret 5-nya. Nah, berarti 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang memenuhi yang ini. Nah, tapi ada syarat kedua tadi. Syarat keduanya itu adalah X elemen ganjil ya. Ganjil berarti yang diambil yang ganjil aja, 7 sama 9. 6, 8, 10 itu kan genap. Sehingga anggotanya di sini hanya 7 dan 9. Itu ya. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ya ke fungsi korespondensi satu-satu. Fungsi, Pak, saya ya. ada pertanyaan, Pak. Silakan. Silakan. Pak, boleh balik ke tempat yang tadi? Yang ini? NB itu apa, Pak? Kenapa? NB. itu. Oke, NB itu adalah banyaknya anggota himpunan B. Dan NA itu adalah banyaknya anggota himpunan A. Di sini tadi ya. NB itu adalah banyaknya anggota himpunan B, ya kita sebut sebagai NB. Kemudian NA itu adalah banyaknya anggota himpunan A. Nanti di istilah-istilah lain di matematika juga kalau ada lambang N, ya N dalam kurung A atau ada N dalam kurung B, nanti di peluang juga kita pakai ini. Ini artinya banyaknya anggota himpunan B. Banyaknya anggota himpunan A. Oke. Oke, kita langsung ke fungsi korespondensi satu-satu. Apa itu fungsi korespondensi satu-satu? Nah, kalau tadi fungsi, jadi ini bertingkat ya, relasi itu bebas, nggak ada aturan ya. Semua yang berhubungan itu ya, semua himpunan yang memiliki hubungan itu kita sebut sebagai relasi. Bahkan fungsi ini juga termasuk relasi ya, tapi dia punya aturan khusus. Jadi secara hierarki itu ada relasi, kemudian di bawahnya relasi itu ada fungsi, di bawahnya fungsi nanti ada lagi fungsi korespondensi satu-satu. Kalau di fungsi itu dari A ke B, ya dari A ke B itu punya aturan khususnya, yaitu anggota himpunan A itu harus punya tepat satu anggota himpunan B. Nah, kalau korespondensi satu-satu ditambah lagi aturannya, yaitu kita cuma nambah satu aturan, yaitu sebaliknya. Jadi maksudnya gini, fungsi korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B itu adalah relasi dengan aturan khusus, di mana setiap anggota himpunan A itu memiliki tepat satu pasangan dengan anggota himpunan B. Ini kan syarat fungsi tadi ya. Kalau kita sampai sini ya, syaratnya cuma A aja yang punya satu pasangan dengan anggota himpunan B. Nah, kalau korespondensi satu-satu, maka kita tambahin. Dan juga sebaliknya, itu artinya B itu juga sebaliknya. Ya, B itu juga harus punya tepat satu pasangan dengan anggota himpunan A. Jadi setiap anggota himpunan B itu juga harus memiliki tepat satu pasangan dengan anggota himpunan A. Jadi A ke B itu punya satu pasangan, B ke A juga harus satu juga. Jadi nggak boleh bercabang di keduanya. Intinya seperti itu. Ya, jadi tidak boleh bercabang di keduanya. Contoh relasi atau fungsi yang merupakan korespondensi satu-satu, contohnya seperti ini.
Ya, ini kalau dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri itu tidak ada yang bercabang. Ini contohnya adalah negara dengan ibu kotanya. Ya, setiap satu negara itu punya satu ibu kota. Atau kita balik, setiap satu ibu kota itu hanya mewakili satu negara. Ya, jadi ini yang disebut sebagai fungsi korespondensi satu-satu. Ya, fungsi korespondensi satu-satu. Nah, nanti kalau tadi banyaknya fungsi itu adalah dari A ke B itu banyaknya B, pangkat banyaknya A, maka korespondensi satu-satu ini pertama dia punya syarat. Ya, ada syaratnya yaitu syaratnya nih. Ya, syaratnya itu ada di sini nih. Syaratnya itu adalah NA harus sama dengan NB. Ya. NA harus sama dengan NB. Ini nanti kita bahas di contoh soal ya. Ya, tapi hari ini kita akan coba bahas dulu contoh soal yang relasi dulu. Ini cukup tahu aja dulu untuk banyak fungsi korespondensi satu-satu dan banyaknya fungsi korespondensi satu-satu. Ini ada di buku kalian, ini saya ambil dari buku kalian ya. Tapi rumus ini kayaknya nggak ada. Ini kalian disuruh nyari sendiri ya. Ini udah saya tulisin bahwa pertama ya ada syaratnya dulu, banyaknya fungsi korespondensi satu-satu itu syaratnya itu adalah banyaknya A itu sama dengan banyaknya B. Kalau salah satu aja ya punya anggotanya lebih ya, misalkan A lebih dari B, A-nya ada 5, B-nya ada 6 gitu, atau A-nya ada 6, B-nya ada 5, itu tidak bisa berkorespondensi satu-satu karena ada salah satu yang tidak punya pasangan nanti seperti itu. Oke, ini nanti lebih lanjut kita akan bahas tentang fungsi korespondensi satu-satu. Untuk hari ini kita coba bahas dulu di soal mengenai fungsi ya. Coba stop share dulu. Silakan dilihat di halaman di buku kalian itu halaman fungsi. Halaman 96. Oke, silakan dilihat halaman 96. Saya coba siapin dulu ininya ya. Ada di WA ya. Sudah waktu ya 15 menit cukup lah insya Allah.
Sudah dibuka nomor halaman 96. Kita coba nomor 1. 7, 8, 9, 10 berarti. 11. Terus scroll. Nggak kebuka di tablet ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Tablet bukan kan? Nggak kebuka dong. Oke. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Kita mulai dari nomor 1. Diagram panah berikut menunjukkan relasi dari himpunan K ke himpunan L. Manakah yang merupakan fungsi? Ada yang mau coba jawab nggak? Silakan yang mau ke toilet. Yang mana yang merupakan fungsi dan yang mana yang bukan fungsi, dan kenapa dia itu fungsi dan kenapa dia bukan fungsi? Ada yang mau coba jawab? Silakan.
Yang 1/3 bukan, Pak? Siapa nih? Atala Dava. Atala. Iya. Yang fungsi yang mana? Yang 1/3 bukan, Pak? 1 dan 3. 1 dan 3 fungsi. Berarti yang 2 dan 4 bukan fungsi ya? Iya. Kenapa 1 dan 3 ini fungsi? Soalnya domainnya punya kayak punya kawan gitu. Oke, domainnya punya Domain kawan. punya. Kemudian kenapa yang 2 dan 4 ini bukan fungsi? Kalau yang 2 ada satu domain yang apa? Yang ke domainnya 2. Ini ya. Ya. Kalau yang Terus? nomor 4 ada satu domain yang nggak punya domain. Ya, ada satu yang nggak punya anggota nih ya. Ini ada titik nih, dia nggak ada pasangannya, nggak ada panahnya. Ini ada satu lagi nih yang bikin dia bukan fungsi adalah ini juga. Salah satunya juga itu ya. Oke, betul. Siapa tadi? Atala Dava ya. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Ini sebenarnya caranya sama kayak nomor 1 tadi. Cuma ini gimana caranya kita lebih jeli aja. Setiap himpunan berikut menunjukkan relasi antar anggota dua himpunan. Ya, ini himpunan pasangan berurutan ya. Relasi manakah yang merupakan fungsi? Kalian mau coba jawab. Yang fungsi yang mana? Ini baru mengidentifikasi ya, kita belum ke notasi. Nanti hitung-hitungannya itu ada di notasi fungsi. Mungkin di minggu depan ya insya Allah ya. Setelah korespondensi satu-satu. Yang mau jawab ini? Setiap himpunan berikut menunjukkan relasi antara anggota dua himpunan. Relasi manakah yang kemungkinan merupakan fungsi? Silakan. Clue-nya ada di anggota yang pertama ya. Jadi jawabannya itu adalah yang kalau saya nggak salah tuh ACD ya. ACD. Lihat anggota ininya ya, anggota yang pertamanya itu. Kalau dia berulang itu berarti bukan fungsi ya. Ini beda semua A, B, C, D. Kalau beda semua itu berarti fungsi. Ya. Nggak masalah yang ininya sama 1212 ini nggak masalah. Karena kan yang sebelah kanan itu kan tujuan ya atau kodomain. Kalau masih fungsi ya, berarti kita lihat yang sebelah kiri aja. 5, 6, 7, 8 beda semua. Berarti ini fungsi. 1, 3, 5, 7 fungsi. Nah, kenapa yang B ini bukan merupakan fungsi ya? Kenapa yang B ini bukan merupakan fungsi? Karena ada ini berulang nih, R, R. Kalau digambar di diagram panah, ini R panahnya kedua, R panah ketiga, ya, R panah keempat. Jadi ini bukan merupakan fungsi. Nah, tentukan daerah asal. Ini ada yang kurang nih ya. Tentukan daerah asal. Ini kalau di buku itu ada hurufnya di situ. P sama Q ya. Sebelah kiri itu P, sebelah kanan itu Q.
Ini P, sini Q. Ini F. F kecil ya. Fungsi maksudnya. Dari diagram di atas menunjukkan pemetaan. Pemetaan itu maksudnya fungsi ya. Dari himpunan P ke Q. Tentukan daerah asal. Daerah asal kita tinggal menyebutkan si P-nya itu ya. A itu adalah P anggotanya min 2, min 1, 0, 1, 2. Daerah kawan kodomain P. Berarti kodomain itu adalah Q. Q-nya anggotanya semuanya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang terakhir adalah range yang C. Range-nya apa? Ingat, range itu adalah yang punya pasangan aja yang di sini ya. Itu 0, 1, dan 4. Maka range-nya itu adalah 0, 1, 4. Oke, nanti sisanya bisa kalian coba ya. Untuk dikerjakan, silakan kerjakan secara mandiri. Untuk tugasnya di labs ya, nanti saya buka tugas kuis. Sebenarnya tugasnya itu sudah sampai ke notasi fungsi ya. Kalau kalian mau coba kerjakan aja dulu. Notasi fungsi ini akan dijelaskan di pekan depan. Untuk hari ini sampai di sini dulu ya pertemuan kita, karena sudah jam 12, waktunya sudah habis. Sekali lagi yang kita bahas di hari ini ya, tadi saya coba mereview dulu dari awal karena ada beberapa teman-teman kita yang mungkin baru bergabung ya, berhalangan rekrutmen. Saya coba menjelaskan semua pertemuan yang sudah pernah dibahas sampai dengan fungsi korespondensi 1-1. Fungsi korespondensi 1. Ini mungkin baru ya, di minggu lalu belum kita bahas tambahannya untuk hari ini. Oke, itu aja. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung tanya ke Pak Fatir. Kita cukupkan dengan membaca alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam Pak, saya boleh minta PPT-nya nggak Pak? Iya, nanti saya upload di ini ya, di lab saya, nanti kamu bisa download ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, saya end meeting ya.